Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Nah, di sini di tabel ini ya, di sini ada isian ya, nanti anak-anak bisa isi luasnya berapa, kemudian ada batas laut dan daratan, keadaan alamnya bagaimana, baik nama-nama pantai dan lautnya, nama-nama dataran rendah dan nama-nama gunung. Selain di Pulau Jawa, anak-anak juga perlu tahu kondisi geografis Pulau Sumatera ya yang ada pada peta ini. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan alternatif jawabannya ya anak-anak, bahwa di Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas kelima ya anak-anak. Pulau terluas kelima merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa kalau di Sumatera itu ya. Kemudian di wilayah timur itu terdapat banyak sungai besar. Seperti apa saja? Ya, sungai besar itu ada Musi, Batanghari, Asahan, dan Indragiri. Itu termasuk nama sungai yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan ya. Jadi dari barat sampai selatan itu membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif. Seperti apa? Marapi, Talang, dan Sinabung. Nah, kemudian alternatif jawaban yang kedua tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa itu merupakan wilayah terluas kelima ya anak-anak. Wilayah terluas kelima di Indonesia. Di Indonesia ya. Dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Nah, kalau Pulau Sumatera tadi terluas kelima, kalau Sumatera tadi terluas kelima di dunia, sedangkan kalau Pulau Jawa itu pulau terbesar ke-13 di dunia. Nah, gitu ya. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi, membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya ya. Kemudian juga kondisi geografis Pulau Sulawesi. Nah, berikut ini adalah alternatif jawabannya ya. Yang ketiga, kondisi geografis Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan itu didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah itu terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa itu di Pulau Kalimantan. Sedangkan sekarang yang keempat itu kondisi geografis Pulau Sulawesi. Wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit
sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku bagaimana, dan kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, berikut ini yang kelima itu adalah kondisi geografis Pulau Papua ya anak-anak, bahwa Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland. Jadi sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya itu ditutupi oleh salju. Nah, sekarang nomor 6, kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian ya anak-anak ya, dengan kondisi yang demikian lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Nah, alhamdulillah anak-anak, demikianlah tadi alternatif jawaban yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Bu Guru doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Cukup sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.